Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal haddi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman nab'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid darain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innar rajula la ya'malu amala ahlil jannati fima yabdu linnasi wa huwa min ahlin nar. Wa innar rajula la ya'malu amala ahlin nari fima yabdu linnasi wa huwa min ahlil jannah. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ini hadis yang kita baca pagi ini ya sangat mengkhawatirkan kalau kita lihat dengan kondisi keadaan kita, yang dimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan satu gambaran. Kata Nabi, innar rajula la ya'malu amala ahlil jannah. Sungguh kata Nabi, begitu banyak manusia atau seseorang la ya'malu amala ahlil jannah, dia beramal dengan amalan syurga. Fima yabdulin nasi, yang dilihat oleh manusia. Akan tetapi wahwa min ahlin nar, tapi ternyata dia termasuk daripada penduduk neraka. Wa innar rajula, dan berikutnya Rasulullah mengatakan sesungguhnya seseorang la ya'malu amala ahlin nar, dia berbuat, dia berperilaku seperti perbuatan ahli neraka. Fima yabdul linnas, yang dilihat oleh manusia. Wa huwa min ahlil jannah, dan ternyata dia adalah penduduk syurga. Hadisnya sahih, diriwayatkan daripada Bukhari Muslim. Ini yang mengkhawatirkan, yang sangat kita takutkan. Apa yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang berperilaku, berbuat sesuatu, beramal dengan amalan syurga yang dilihat oleh manusia. Jadi manusia itu memandang dirinya sebagai ahli syurga dengan amalan-amalan yang begitu indah. Dia melaksanakan sholat 5 waktu begitu khusyuknya. Kemudian dia berpuasa, dia jalani dengan tekunnya. Bahkan terkadang dia berangkat ibadah haji dan umroh, dan manusia semua lihat apa yang dia lakukan. Ini bahasa intinya yang Nabi katakan di sini, ya, yang perlu kita garis atau menjadi benang merahnya di sini nih. Fima yabdulin nas, yang dilihat oleh manusia. Jadi manusia itu memandang dirinya melakukan sesuatu perbuatan syurga, tetapi kata Nabi dia termasuk daripada penduduk neraka. Nah, jadi Bapak Ibu bisa pahami, kalau di hadapan manusia atau apabila terlihat dan kelihatan oleh manusia, subhanallah, luar biasa amalan-amalan yang dia lakukan. Tapi ketika tidak terlihat oleh manusia, kembali dia kepada habitatnya semula. Maka sesungguhnya orang yang seperti ini adalah min ahlin nar, sebagai penduduk neraka. Jadi orang yang beribadah bukan karena Allah, orang yang beribadah karena manusia. Ini yang paling kita takutkan. Kadang-kadang di hadapan manusia kelihatan sekali kita luar biasa dalam ibadah yang kita lakukan, lebih daripada yang lainnya. Bahkan sampai kalau dia berangkat umroh itu sampai dia selfie, kelihatan semuanya tahu dia berangkat umroh.
Dia berangkat haji, semua satu kampung tahu dia berangkat haji. Dia bersedekah, semua orang tahu dia adalah orang yang dermawan. Akan tetapi kata Nabi, sesungguhnya tidak demikian. Dia bukan termasuk min ahlil jannah, dia termasuk daripada penduduk neraka. Di zaman Rasulullah, Pak, ada seorang yang berperang di jalan Allah. Dia berperang dan gugur di jalan Allah. Sampai ketika jasadnya tergeletak berlumuran darah, itu sahabat ngelihat orang tersebut sampai mengatakan huwa min ahlil jannah. Kata sahabat, ya Rasulullah, orang ini adalah ahli syurga. Ada lagi yang lewat mengatakan, ya Rasulullah, huwa min ahlil jannah. Orang ini adalah ahli syurga. Banyak yang mengatakan huwa min ahlil jannah. Kata Nabi, la, tidak. Huwa min ahlin nar. Orang ini termasuk penduduk neraka. Ya Rasulullah, bukankah dia sudah berjihad di jalan Allah? Dia sudah berperang, memenuhi panggilan Allah. Tapi kenapa kau katakan dia termasuk penduduk neraka? Kau buka baju perangnya. Ketika dibuka baju perangnya, ternyata orang itu sudah menyembunyikan ghanimah, rampasan perang yang belum sempat dibagikan, dia sudah ambil duluan. Hanya selembar burdah selimut yang dia ambil tanpa izin, dan itu bukan menjadi haknya sebelum dibagikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kita takutkan, Pak. Cuma disebabkan karena dunia kita melakukan ibadah, ya, mengajar, berceramah, yang diharapkan hanya dunia yang ingin dia dapatkan. Apapun yang dia lakukan itu adalah orientasinya dunia, ingin dilihat manusia, ingin dipuji oleh manusia, ingin mendapatkan kekayaan dari rangkaian-rangkaian ibadah yang dia lakukan. Maka yang harus kita lakukan dalam ibadah-ibadah kita adalah mukhlishina lahuddin. Harus betul-betul ikhlas kita melakukan ibadah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk hari ini kita ikhlas, kita hadir ya dalam kondisi lelah, capek. Ya, semalam sama Pak ya sampai larut malam ya saya mengisi satu kajian ya, di satu tempat di Kapuk ya, pulang langsung tidur ya, nggak ngelihat itu orang bakar-bakar petasan, bakar kembang api. Ya saya pikir sudahlah, waktu itu lewat, kita isi dengan kebaikan-kebaikan, bukan menghambur-hamburkan ya rezeki yang kita dapatkan yang menjadi sia-sia. Semua waktu sama. Bahkan Allah mengingatkan dengan berjalannya waktu, wal asri wad duha wal laili idza saja. Allah bersumpah lagi dengan apa? Banyak, wal fajri walayalin ash, demi waktu fajar, demi waktu duha, demi waktu malam. Semua waktu itu kita lewati, maka isilah waktu itu dengan kebaikan-kebaikan, bukan dengan kita menyia-nyiakan waktu itu dengan menghambur-hamburkan kenikmatan yang sudah Allah berikan kepada kita, yang tidak kita tempatkan pada tempatnya. Ini kalau ingat begini ya kebetulan ya 1 bulan yang lalu ya saya berangkat ke Cianjur. Alhamdulillah bawa donasi dari jamaah ya, yang kurang lebih hampir 50 jutaan kita bagi kepada mereka, dan yang betul-betul mereka butuhkan ya, sampai kursi roda kita berikan ya. Kenikmatan yang Allah berikan jangan sampai sia-sia kita manfaatkan atau kita lakukan, kita nikmati, berikan kepada yang membutuhkan. Tapi apa yang terjadi ya, begitu sampai di sana saya lihat betul-betul kehancuran yang ada di kampung itu, Pak. Namanya desa Cibulakan, Cugenang, Cianjur ya. Mereka gembira kita bawakan kebutuhan mereka. Dan ketika saya akan pulang ya, tangan saya dipegang oleh salah satu ya orang kampung tersebut ya, karena di kampung itu 102 yang meninggal dunia, Pak. 102. Jadi yang paling parah itu adalah desa Cibulakan, Cugenang, Cianjur. Tangan saya dipegang, Pak Kiai, kalau ada rezeki ya tolonglah. Sudah hampir 3 minggu kami tidak melaksanakan sholat Jumat.
Sudah 3 minggu kami nggak sholat berjamaah karena sudah hancur semua Pak Kiai. Kalau ada rezeki tolonglah Pak Kiai, bikinkan kami masjid. Kami sudah nggak punya apa-apa lagi. Bahkan ada salah satu penduduk di situ Pak, dia megangin rumahnya. Ya sambil dia pegang palu, dia ketuk-ketuk, dia pukul-pukul rumahnya. Nggak ada pakunya. Pakunya nggak ada. Ya, jadi tiang rumahnya itu dia pukuli dengan palu, tapi nggak ada pakunya. Saya katakan kenapa? Ayah naon Kang? Dia diam aja. Kok dipukulin padahal nggak ada apanya tadi? Pakunya. Jadi sudah stres berat. Sudah nggak punya apa-apa. Saya katakan kamu masih punya Allah. Allah yang maha kaya. Doakan saya mudah-mudahan apa yang menjadi keinginan kalian nanti bisa saya lakukan, saya bisa laksanakan dengan jamaah saya. Pulang dari sana ya saya ngomong sama pengurus masjid, ya tolong keluarkan dana masjid. Saya yang tanggung jawab. Ya, buat apa? Buat pembangunan masjid kita yang ada di Cugenang, Cianjur. Mereka butuh masjid. Masjid kita sudah bagus, sudah cakep. Ya, bahkan AC-nya dingin, menaranya tinggi. Kita berbangga dengan masjid yang begitu indah, begitu cakepnya. Dengan kas yang begitu banyaknya. Tapi kita lupa, kenikmatan Allah itu harus kita bagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Sama seperti semalam, begitu banyak orang yang menghambur-hamburkan rezeki. Andai kata itu diberikan pada tempatnya, Allah sangat redha, Allah sangat senang dengan kelakuan kita. Alhamdulillah, hampir kurang lebih 3 minggu, saya terus bolak-balik ke Cianjur, mengumpulkan rezeki dari jamaah. Dan alhamdulillah, ya kita sedang membangun masjid kurang lebih lebarnya 13 kali 13 meter. Itu kalau sampai di pesantren Muhajirin Al-Mukhlisin, itu 1 kilo turun ke bawah Pak. Itu desa hancur semuanya. Ya 102 meninggal dunia. Bahkan ada 1 rumah, 1 keluarga wafat semuanya. Ya. Dan alhamdulillah progres. Ya hari ini ya mereka yang bekerja di sana, relawan-relawan kita, ya sudah pasang slup, ya slup dasar plus fondasi slup. Kemudian 32 titik sudah dicor semua, titik cakar ayam. Insya Allah mudah-mudahan sebelum Ramadan masjid itu sudah bisa dipakai untuk sholat, untuk taraweh. Makanya doakan saya, ya mudah-mudahan ya amanah ini dapat saya jalankan dengan sebaik-baiknya. Adapun anggaran yang dibutuhkan hampir 0,5 miliar, 500 jutaan. Dan sudah terkumpul update. Ya tadi malam ya diupdate oleh panitia, oleh pengurus. Sudah terkumpul 380 jutaan. Ya mudah-mudahan insya Allah bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ini yang harus betul-betul kita lakukan dalam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyak orang-orang yang beramal dengan amalan surga. Tapi satu kenikmatan Allah, rezeki yang didapatkan, dia tidak tempatkan pada tempatnya. Ketika diberikan oleh Allah kesehatan, ternyata ibadah yang dia lakukan hanya ingin dilihat oleh manusia. Hanya ingin dipandang oleh manusia. Tidak untuk menjadi kebaikan buat dirinya. Makanya kata Rasulullah, begitu banyak nanti orang-orang yang beramal dengan amalan surga. Tetapi ternyata wahuwa min ahlin nar. Orang itu termasuk daripada penduduk neraka. Tapi begitu banyak juga kata Nabi. Ada orang wa innar rajul. Begitu banyak seseorang atau orang yang melakukan la ya'malu amala ahlin nar. Dia beramal dengan amalan neraka. Seakan-akan la ya'malu amala ahlin nar. Fima yabdu linnas, yang dilihat oleh manusia. Nggak kelihatan ibadahnya Pak. Apa yang dia lakukan tidak terlihat. Ini kalau yang di sini ya misalnya ini Pak ini. Ya kalau ngaji di pojokan nggak kelihatan orang. Tuh. Ini jangan nanti yang di depan pada pindah ke pojok nanti Pak. Jadi kalau dia beramal, dia melakukan sesuatu nggak kelihatan oleh manusia. Bahkan ketika dia bersedekah pun tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Makanya kemarin ya Bang Haji Sabri, Bang Sabri Saiman ya alhamdulillah. Ya.
Dia kasih buat masjid saya 10 juta. Lama saya nggak ambil, hampir 1 bulan. Akhirnya ditelepon saya, Sofa ke rumah. Ya insya Allah bang, ya, saya ke rumah. Itu uang nggak mau diambil yang 10 juta. Mau bang, ya buat pembangunan masjid. Cuma saya lagi sibuk bolak-balik ke Cianjur. Saya minta izin sama abang. Apa? Boleh nggak uang yang 10 juta ini saya alihkan buat Cianjur? Bagus, nggak apa-apa. Sedang apa kau di Cianjur? Sedang membangun masjid bang. Mereka butuh dengan masjid. Ya sudah, sebentar dia ke dalam, dia panggil istrinya. Tambahin sofa 20 juta buat bangun di sana. Alhamdulillah dikasih 30 juta. Kita kumpulkan terus menerus. Dan itu jangan kau tulis. Saya ngomong tulis, hamba Allah, jangan sampai orang tahu. Ini yang dikatakan tadi, ketika dia bersedekah, dia tidak ingin dilihat oleh manusia. Ketika dia umrah, dia tidak mengekspos keumrohannya tadi. Ya kadang-kadang kita sering selfie, kita pengen dilihat ibadah kita oleh orang lain. Bahwa kita adalah orang-orang yang paling khusyuk, orang-orang yang paling banyak melakukan amalan-amalan surga. Padahal di dalam diri kita ada riya, ada pamer, ada ingin dilihat oleh orang. Ini yang kita paling takutkan dari hadis Nabi kita Muhammad SAW. Begitu banyak orang-orang yang melakukan amalan-amalan surga, tapi ternyata dia termasuk min ahlin nar. Tapi ada orang yang melakukan perbuatan atau dia dilihat oleh orang tidak melakukan ibadah-ibadah ahli surga. Tapi ternyata di balik itu semuanya dia termasuk adalah ahli surga. Makanya Nabi menggambarkan, Pak, ada seorang anak muda yang kalau dia angkat tangan pintu langit terbuka. Nabi katakan anak muda ini masyhurun fis sama. Anak muda ini masyhur, namanya sangat terkenal di langit. Wa majhulun fil ardi, tapi di bumi jarang yang kenal anak muda ini. Masyhur. Sampai-sampai kalau dia angkat tangan, pintu langit terbuka dan doanya diijabah oleh Allah. Dan Nabi tahu, Nabi sempat berpesan kepada sahabat. Kata Nabi, andai kata aku nggak ada umur nanti, kata Nabi. Kalian tahu nggak? Itu ada seorang anak muda dari Yaman yang bernama Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Itu tanda-tandanya ada bekas penyakit baros sebesar mata uang logam di punggungnya. Itu kalau kalian mau tahu, itu anak muda itu tidak dikenal di bumi ini. Amalannya biasa aja di bumi ini. Nggak kelihatan dia termasuk ahli surga. Tapi kalau kalian mau tahu, namanya itu sudah disebut-sebut oleh para malaikat. Masyhurun fis sama, sangat terkenal di langit. Tapi di bumi dia tidak dikenal oleh manusia. Makanya kata Nabi, kalau kalian ketemu dengan anak muda ini, mintalah doa kepada dia. Doanya mustajabah, doanya mustajab, dikabulkan oleh Allah. Nanti ya, kalau kalian ketemu minta doa. Ini wasiat Nabi kepada para sahabat. Makanya tidak lama setelah itu Rasulullah meninggal dunia. Dan kemudian Abu Bakar menjadi khalifah. Dan setiap ada kabilah dari Yaman yang berangkat ibadah haji, selalu dicari oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setiap ada kabilah yang berangkat haji, afikum Uwais Al-Qarni. Apakah di antara kalian ada yang bernama Uwais Al-Qarni? Maafi ya Umar, nggak ada. Tahun berikutnya ada lagi yang berangkat ibadah haji, Umar cari lagi, Abu Bakar cari lagi, sampai Abu Bakar meninggal, Pak. Nggak ketemu dengan namanya Uwais Al-Qarni. Digantikan oleh Umar Ibnul Khattab, maka Umar pun meneruskan apa yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setiap ada kabilah dari Yaman, dia tanya, afikum Uwais, afikum Uwais. Sampai tiba-tiba ada satu rombongan dari Yaman berangkat haji, dan Umar bertanya, afikum Uwais Al-Qarni. Uwais angkat tangan, ana Uwais Al-Qarni. Saya adalah Uwais Al-Qarni. Kemudian Umar mengatakan, tolong buka bajumu. Ketika Uwais membuka bajunya, Umar melihat betul ada bekas penyakit baros sebesar mata uang logam di punggungnya. Dipeluk oleh Umar Ibnul Khattab, diciumi tangannya oleh Umar Ibnul Khattab. Doakan saya, doakan saya.
Apa kata Uwais? Enggak pantas saya mendoakan Anda wahai khalifah. Anda adalah orang mulia. Anda adalah khalifah, pemimpin kami. Masa kami sebagai rakyat jelata mendoakan Anda? Anda yang mendoakan kami. Tidak, kata Umar. Ini adalah pesan dari Rasulullah. Ketika sudah dipaksa oleh Umar ibn Khattab untuk mendoakannya, maka Uwais angkat tangan berdoa. Setelah dia mendoakan Umar, dia ingin balik. Kata Umar, setelah ini kau ingin kemana? Saya akan kembali ke Kufah. Mau jabatan apa kamu? Saya akan kirim surat kepada gubernur Kufah. Mau jabatan menteri, mau jadi wakil, mau apa saja silakan. Saya akan tulis surat ini. Apa kata Uwais Al-Qarni? Saya nggak ingin jadi apa-apa. Saya ingin jadi manusia biasa saja. Jangan kau berikan aku jabatan apapun. Aku ingin menjadi orang biasa saja. Ya, sudah kalau begitu. Ya. Tapi sebelum kita berpisah, ya kata Umar, amalan apa yang kamu kerjakan? Kebaikan apa yang kamu lakukan? Sampai-sampai Nabi menjamin kamu termasuk penduduk surga. Bahkan namamu sudah disebut-sebut oleh para malaikat di langit sana. Apa amalan yang kau lakukan? Ya kata Uwais, ya saya biasa saja sama seperti Anda. Ibadah dia nggak kelihatan, Pak. Ya, Anda sholat, saya sholat. Anda puasa, Umar, saya juga puasa. Pernah ketemu dengan Muhammad Rasulullah? Tidak. Tapi kenapa Nabi membicarakan Anda? Anda tidak pernah bertemu dengan Muhammad Rasulullah SAW. Ya kata Uwais, sebetulnya sih saya punya keinginan untuk bertemu dengan Muhammad Rasulullah SAW. Tapi kebetulan saya sedang merawat ibu saya. Ibu saya sudah renta, sudah tua. Saya rawat, dia makan saya suapinin. Kemudian saya gendong kemana-mana. Sampai satu waktu ketika kami sudah Islam, ada kerinduan di hati saya ingin bertemu dengan Muhammad Rasulullah. Dan kerinduan itu menjadi kegelisahan yang saya endapkan di hati saya. Rupanya kegelisahan itu dilihat oleh ibu saya. Kenapa nak kamu gelisah? Sudah lama Mi kita Islam, tapi kita belum pernah bertemu dengan orang mulia yang membawa Islam itu. Siapa Muhammad Rasulullah? Dia ada di Madinah. Kenapa? Kamu pengen ketemu Muhammad? Berangkat. Silakan kau ketemu Muhammad. Sampaikan salam ibu. Enggak. Saya tidak akan mampu untuk meninggalkan Umi dalam kesendirian. Terus sampai ibunya melihat tambah lama Uwais tambah gelisah. Kata ibunya, nak, berangkat ke Madinah. Tinggalkan Umi. Umi redha, Umi ikhlas kamu tinggalkan. Umi bisa menjaga diri. Tapi pesan Umi cuma satu. Andai kata kau sudah bertemu dengan Muhammad Rasulullah, tolong sampaikan salam Umi kepada Muhammad. Doakan ya, biar Umi sabar dengan ketuaan dan penyakit Umi. Umi redha, maka berangkatlah Uwais dari Yaman ke Madinah. Tapi ternyata dilalahnya, Pak, begitu Uwais sampai di Madinah, ternyata Rasulullah nggak ada. Rasulullah sedang berpergian. Ada tugas yang harus Nabi lakukan. Ketika Uwais bertanya kepada Aisyah, kapan Muhammad kembali? Bisa jadi besok, bisa jadi lusa. Tidak ada kepastian. Bimbang Uwais Al-Qarni. Kalau dia tunggu Nabi sampai kembali pulang, ibunya terlalu lama dia tinggalkan di rumah. Tapi kalau dia kembali pulang, belum tentu dia bisa kembali lagi ke Madinah. Apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni? Dia buka burdahnya, Pak. Selimut yang dia pakai di dalam perjalanan dia buka, dia lipat, dia katakan kepada Sayyidatina Aisyah, Aisyah, tolong ini titip burdah saya buat Muhammad Rasulullah. Hadiatanlah sebagai hadiah buat dia dan sebagai bukti kalau saya sudah datang ke tempat ini. Tapi saya tidak bisa menunggu Muhammad sampai kembali karena saya sedang merawat ibu saya.
Akhirnya kembali Uwais ke rumah untuk merawat ibunya sampai wafat meninggal dunia. Kita kadang-kadang kalau udah ketemu Nabi begitu selfie tuh, orang tahu semua kita. Ya. Kalau Uwais malah enggak, dia balik pulang. Ya, ketemu gubernur aja selfie kita. Ya, ketemu pejabat selfie, kelihatan bahwa kita adalah orang mulia, kita dekat dengan penguasa, kita dekat dengan seorang. Tapi Uwais dia kembali pulang ke rumahnya. Dan ketika Rasulullah pulang, Aisyah pengen cerita tentang anak muda tadi. Apa kata Nabi? Jangan cerita nak. Mau apa Aisyah? Di tengah perjalanan aku kembali pulang, Jibril sudah membisiki aku. Ada anak muda datang ke rumah ini. Iya. Namanya Uwais Al-Qarni. Iya. Kau tahu Aisyah, anak muda itu masyhurun fis sama wa majhulun fil ard. Anak muda itu namanya sangat terkenal di langit. Doanya diijabah Allah. Setiap diangkat tangan, Allah kabulkan doanya. Tapi di bumi ini jarang yang kenal terhadap dirinya. Kenapa ya Rasulullah sampai masyhur? Dia berani menunda pertemuannya dengan aku karena dia sangat khawatir terhadap ibunya. Yang kelihatan manusia orang ini biasa saja, tapi ternyata dia punya nilai lebih yang tidak dilakukan oleh manusia. Baktinya kepada orang tuanya yang sangat luar biasa. Ini yang dikatakan oleh Nabi. Kadang-kadang kita melihat, oh dia mah biasa saja. Enggak, dia nggak bakal masuk surga. Tapi dia punya nilai kebaikan yang tidak terlihat oleh manusia. Hanya Allah yang tahu amalan yang dia lakukan. Maka oleh karena itulah Pak, kita kadang-kadang sering minta doa pada ajengan, pada kiai, orang pinter. Padahal doa yang mustajab adalah ketika kita bakti kepada orang tua kita. Ketika kita layani orang tua kita dengan baik, kita urus orang tua kita dengan baik. Itulah amalan-amalan ahli surga yang tidak terlihat oleh manusia. Ya. Makanya dari hadis satu yang kita baca ini, mudah-mudahan insya Allah ya kita lebih hati-hati dalam melakukan satu ibadah. Yang mudah-mudahan ibadah itu jangan sampai timbul riya. Ya, pamer pengen kelihatan oleh manusia, pengen kelihatan oleh manusia, dan jangan suka menjustifikasi. Ya. Seringkali kita mengatakan ini orang neraka, min ahlin nar, dia adalah ahlul bid'ah. Nah, sering kita melakukan seperti itu, karena cuman berbeda mazhab dengan kita, berbeda cara sedekapnya, berbeda cara tahiyatnya, bahkan berbeda dengan kunut dan tidak kunut, sampai kita mengatakan orang itu adalah min ahlinar. Tidak, belum tentu ya. Maka Nabi katakan hati-hatilah di dalam kita berbicara, di dalam kita memutuskan sesuatu, membicarakan sesuatu. Awas, hanya Allah yang maha tahu siapa yang min ahlinar dan siapa yang min ahlil jannah. Ini hadis begitu indah, pagi ini kita baca, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Silahkan ya, barangkali dari satu hadis ini ada yang mau ditanyakan. Ada? Paham semuanya ini? Paham Pak? Iya. Terima kasih. Akan saya mau dari apa yang mengatakan. Mohon maaf yang saya pertanyakan, bagaimana kalau Bapak Ibu, ya maksudnya Bapak Ibu pribadi saya, kok kelihatannya dari saya itu kurang rapi pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak melakukan pemeriksaan umpamanya meninggalkan sholat. Bagaimana sikap saya kepada ibu bapak saya? Apakah tetap harus ya tapi ya pakai kata orang tua? Tapi ternyata bapak ibu itu misalnya kurang berdoa, kurang beriman. Ya, paham. Itu apakah tetap kebaikan itu amalan itu
misalnya saya bakti sama Allah Subhanahu wa taala tetap dicatat, atau sikap saya kepada orang tua bagaimana? Ya, Masih praktis. Ya, paham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang baik, bagus Pak ya. Gimana kalau orang tua kita ya bukan orang yang taat seperti kita ya. Bahkan boleh dikatakan banyak amalan-amalan atau pekerjaan yang wajib yang dia tinggalkan. Al-Quran sudah memberikan gambaran secara jelas. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Andai kata ada orang tua yang mengajak kepada anaknya untuk melakukan kemusyrikan. Ini bukan cuma tidak melakukan ibadah kepada Allah, tapi dia mengajak anaknya untuk melakukan kemusyrikan. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Jangan taatin, jangan ikutin, tetapi ada garis yang Allah tekankan di sini. Benang apa naga? Garis merahnya itu yang kalau kita bilang pesan yang penting Nabi katakan wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Tapi tetap kau pergauli orang tuamu dengan cara yang baik. Andai kata dia ingin mengajak kamu melakukan kemusyrikan, jangan taat. Tapi wasahibhuma. Tapi tetap perbaikilah atau pergaulilah orang tuamu fid dunya ma'rufa dengan cara yang baik. Apalah lagi dia seiman dengan kita. Ya, ini beda agama saja dia mengajak kemusyrikan, tetap kau taati orang tuamu dengan baik. Nggak boleh. Kau hadir di dunia ini nggak lepas dari orang tuamu. Sebab asbab kau ada di dunia ini adalah orang tuamu. Tetap kau taati dengan sebaik-baiknya. Ya. Kalau dia seiman, kalau dia tidak seiman, pergaulilah dengan cara yang baik. Jangan jadi musuh untuk dirimu. Ya. Ini kan kadang-kadang Pak pulang dari pesantren ada anak yang cuman berbeda pemahaman. Ya, orang tuanya dikafir-kafirkan. Masya Allah. Ya. Kau bisa masuk pesantren, kau bisa sekolah, kau punya ilmu itu karena orang tuamu. Ya. Tapi cuman berbeda sesuatu sampai orang tuanya dimusuhi. Bahkan dikatakan kafir-kafir. Cuman berbeda. Ini yang paling kita takutkan. Oleh karena itulah tadi ridallah fi ridal walidain, redoknya Allah ada pada redok orang tua, dan murkanya Allah pun ada pada murkanya orang tua. Ini bagus ya pertanyaannya. Ya, tetap pergaulilah orang tua dengan cara yang baik ya. Ustadz, kalau orang tua saya sudah meninggal gimana Ustadz? Saya belum sempat melakukan kebaikan buat orang tua saya. Ini ada di zaman Nabi yang bertanya seperti ini. Ya Rasulullah, hal minni birrun, apakah ada tersisa buat saya kebaikan? Abarruhuma ba'da mautihima. Kalau andai kata orang tua saya sudah meninggal dunia, masih enggak saya punya kesempatan untuk bakti kepada orang tua saya? Kata Nabi bisa. Bisa. Kau enggak sempat bakti semasa dia masih hidup, setelah dia meninggal dunia kau ingin berbakti kepada kedua orang tamu, bisa kata Nabi. Dengan cara apa? As-sholatu alaihima, sholatkan. Yang paling pantas menyolatkan orang tua bukan kiai, bukan ustadz, tapi anak yang soleh, anak yang bakti. Sholatkan orang tuamu, itu adalah kebaikanmu buat orang tua. Atau istighfaru lahuma, mintakan ampun buat dosa-dosanya. Istighfar lahuma. Setiap habis sholat jangan tinggalkan doa buat orang tuamu. Rabbil firli wali walidayya warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghir. Makanya orang yang tidak pernah mendoakan orang tuanya, man tarakat du'a lil walidain yanqati anhu rizquhu. Siapa orang yang tidak mau mendoakan orang tuanya, Allah akan putuskan rezekinya. Itu yang marah Pak, bukan orang tua yang di alam barza yang tidak didoakan, Allah yang marah. Allah sangat marah kalau sampai ada anak yang tidak mau mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Tapi ketika dia mendoakan orang tuanya, maka itu adalah bakti dia kepada orang tuanya. Istighfar lahuma. Apalagi wa infadhu ahdihima.
Tunaikan cita-cita orang tua. Orang tua kita dulu pengen menjadi anaknya menjadi anak yang soleh, cucunya hafal Quran, maka cita-cita itu dilanjutkan. Akur terhadap keluarga, tidak gontok-gontokan, tidak saling bermusuhan antara saudara. Itu kebahagiaan orang tua ketika dia hidup. Bapak bisa bayangkan, ya, ya. Saya sudah 62, anak yang nikah sudah 4. Ngelihat mereka akur, kumpul, saling menyapa, ada kepedulian, itu kebahagiaan orang tua ketika dia sudah renta, udah tua. Ya. Bukan materi lagi, bukan duit lagi yang menjadi kebanggaan. Tuh anak saya kaya, anak saya di luar negeri, anak saya beliin saya mobil. Itu sudah tidak lagi jadi kenikmatan buat orang tua. Tapi cita-cita orang tua gimana? Anak saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi. Nah itu tadi. Ya, sering saya katakan, awas orang tua sudah tidak ada. Orang tua bahagia kalau melihat anaknya akur, tidak gontok-gontokan, tidak saling bermusuhan. Yang terakhir, bakti kepada orang tua adalah silaturahim allati la tusallu illa bihima. Sambung kembali, silaturahim kembali kepada teman-teman orang tua kita. Ya, mudah-mudahan ini pertanyaan menjadi ingatan buat kita semuanya. Gimana kalau orang tua bukan orang tua yang baik? Tetap jangan kau taati perintahnya yang melanggar hukum-hukum Allah, tapi tetap wasahibhuma fid dunya ma'rufa. Pergaulilah orang tuamu dengan cara yang baik. Sudah cukup ya. Mudah-mudahan subuh kali ini ya apa yang saya sampaikan, yang Bapak dapatkan, mudah-mudahan jadi pelajaran penting buat kita semuanya. Tetap kita beribadah dengan ibadah karena Allah. Jangan sampai ibadah kita hanya ingin dilihat oleh manusia. Yang kedua, jangan suka menjustifikasi seseorang. Ya, jangan sampai kita mengatakan orang itu ahlul bid'ah, orang itu adalah neraka tempatnya. Padahal tadi ada amalan yang kita nggak tahu yang membuat dia termasuk min ahli surga. Ya, ini yang dapat saya sampaikan. Mari saya mohon Fatihah, ya, doakan saya dengan relawan-relawan, dengan teman-teman. Ya, mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini menjadi redhonya Allah, dan mudah-mudahan apa yang kami lakukan ini agar cepat bisa terlaksana dengan baik, dan mereka saudara-saudara kita bisa ibadah lagi di bulan Ramadan, bisa sholat berjamaah, bisa sholat taraweh. Ya, mudah-mudahan ini dapat terlaksana, dan tanamkan mudah-mudahan keikhlasan agar kami bisa pertahankan dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa'fu 'anna karim, wa'fu 'anna karim. Allahumma bihaqqil Fatihah, bisyiril Fatihah, bikaramatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man ya'abdi wa yaghfir warham. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhir da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.